Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam kenal semuanya. Hari ini YZ Movies mau merekomendasikan sebuah film yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan. Film berjudul PK ini mengisahkan sesosok alien yang mendarat di bumi dengan maksud melakukan penelitian. Tapi ada seseorang yang merampok satu-satunya barang yang ia miliki, yaitu remote control. Remote control tersebut berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke planet asalnya agar ia bisa dijemput kembali. Akan tetapi karena remote controlnya dicuri, ia pun tidak bisa kembali ke planetnya. Akhirnya, ia pun memulai perjalanannya di bumi dengan satu tujuan, yaitu mendapatkan remote controlnya kembali. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya sekarang. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat semua bisa mendapatkan update terbaru dari YZ Movies. Oke, langsung saja ceritanya, let's get it! Suatu hari datanglah sesosok alien ke bumi tanpa memakai busana apapun, hanya sebuah remote control yang tergantung di lehernya. Dari kejauhan ia pun melihat seseorang dan langsung menghampiri orang tersebut. Pria yang ia hampiri menatap tajam ke arah leher alien tersebut dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung mencuri remote controlnya. Sadar bahwa remote-nya dicuri, ia pun bergegas mengejar pria tersebut, tapi apalah daya, pria itu berhasil kabur dan hanya meninggalkan sebuah tape recorder bersama alien tersebut. Pada waktu yang sama di belahan dunia lain, terjadilah pertemuan antara seorang wanita yang bernama Jagu dengan seorang pria yang bernama Safaras. Jagu berasal dari Hindu India, sedangkan Safaras berasal dari Muslim Pakistan. Pertemuan singkat itu berubah menjadi takdir. Jagu dan Safaras akhirnya saling mencintai. Keluarga Jagu yang mengetahui hal tersebut langsung menentangnya. Sang ayah langsung bergegas mendatangi pemuka agama yang bernama Tapaswi untuk meminta nasihatnya. Tapaswi berkata kepada Jagu, "Hai nak, percayalah, orang Pakistan itu hanya memanfaatkanmu. Ia tidak akan menikahimu." Mendengar hal tersebut, Jagu pun menjadi gusar. Ketika ia bertemu dengan Saparas, ia pun berkata, "Ayo, kita menikah besok." Jagu sangat ingin membuktikan jika ramalan Tapaswi itu adalah salah. Keesokan harinya, Jagu yang sudah bersiap di gereja menunggu kedatangan Saparas, tiba-tiba mendapatkan sepucuk surat. Surat itu mengatakan bahwa ia tidak bisa menikahi Jagu karena berbeda negara, agama, dan adat istiadat. Akhirnya Jagu pun keluar dari gereja dan memutuskan untuk kembali ke negaranya, yaitu India. 6 bulan berlalu. Jagu yang sekarang bekerja di kantor penyiaran tiba-tiba bertemu dengan seseorang di sebuah kereta. Orang tersebut membagikan selebaran yang bertuliskan, "Tuhan telah menghilang. Jika menemukannya, tolong hubungi PK." Melihat selebaran tersebut, jiwa reporter Jagu akhirnya bangkit. Ia pun lantas mendatangi PK untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jagu pun kembali ke kantornya. Ia yang antusias dengan kondisi PK langsung menawarkan kepada atasannya untuk meliput berita tentang PK. Mendengar kondisi PK, atasannya yang bernama Jerry langsung menolak keras tawaran tersebut. Ia tidak ingin menyiarkan berita apapun yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Hal tersebut lantaran ketika dulu ia memberitakan mengenai Tapaswi, ia langsung ditembak oleh anak buah Tapaswi tepat di bokongnya. Akhirnya ia sadar, jika ingin hidup di negeri ini, maka ia tidak boleh memberitakan apapun tentang agama. 2 minggu berselang, Jagu yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba kembali bertemu dengan PK. Ia pun langsung mengikuti kemana PK akan pergi. Ternyata, PK pergi ke sebuah kuil dan ketika ia memasuki kuil, PK langsung merogoh kotak amal yang ada di halaman kuil. Melihat hal tersebut, sang penjaga kuil langsung berteriak, "Pencuri! Pencuri! Tangkap dia!" Jagu yang melihat kejadian tersebut langsung masuk ke dalam kuil dan menjatuhkan dompetnya ke dalam kotak amal. Ia pun menjelaskan kepada warga jika PK hanya ingin membantunya mendapatkan dompetnya kembali. Setelah kesalahpahaman hilang, Jagu dan PK pun keluar dari kuil. Jagu bertanya kepada PK kenapa ia melakukan hal tersebut. PK pun menjawab, jika ia telah memberi uang kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengabulkan doanya, sehingga ia ingin mengambil kembali uang yang telah diberikannya kepada Tuhan. Tertarik dengan cerita PK, Jagu pun meminta PK untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa basa-basi, PK pun langsung memberitahu Jagu kalau ia berasal dari planet lain. Ketika ia sampai di bumi, ia heran melihat manusia memiliki kulit yang berbeda-beda.
Ada merah, kuning, biru, hijau, dan lain sebagainya. Ia pun mencoba mengamatinya lebih jauh. Dari sebuah mobil yang bergoyang, ia pun sadar jika tubuh mereka sama. Yang membedakan hanyalah manusia di bumi memakai sesuatu yang menutupi tubuhnya. Dari situ ia belajar mengenai pakaian. Setiap ada mobil yang bergoyang, maka ia akan ambil pakaiannya, termasuk juga uang yang ada di dompet, karena ia sadar uang sangat dibutuhkan di dunia ini. Jago pun kembali bertanya, bagaimana mungkin alien juga bisa bahasa India? Itu tidak masuk akal menurutnya. Pike pun menjelaskan jika di planetnya mereka berkomunikasi melalui pikiran, sehingga tidak ada dusta di antara mereka. Berbeda dengan di bumi, ia harus berbicara untuk bisa berkomunikasi. Akhirnya ia pun pergi ke tempat pelacuran agar bisa memegang tangan seseorang, karena dengan begitu ia bisa memindahkan semua pengetahuan pemiliknya. Selama 6 jam ia memegang tangan perempuan itu. Ia mempelajari banyak hal, mulai dari bahasa, adat istiadat, hitung-hitungan, dan lain sebagainya, sehingga ia bisa berbicara layaknya seorang manusia. Pike pun bertanya ke sana kemari mengenai remote controlnya, tetapi hanya ada satu jawaban dari semua orang yang dia tanyai. Hanya Tuhan yang bisa menolongmu. Percayalah kepada Tuhan. Akhirnya ia pun pergi ke kuil dengan membawa sesajian. Ia meminta kepada Tuhan agar mengembalikan remote controlnya. Akan tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Pike yang kesal akhirnya melapor kepada polisi bahwa ia telah ditipu. Setelah mendengarkan penjelasan Pike, polisi itu pun mengatakan kalau Pike pergi ke tempat yang salah. Ia seharusnya pergi ke gereja, bukannya ke kuil. Dengan membawa sesajian, Pike pun pergi ke gereja. Orang-orang yang melihat kedatangan Pike dengan sesajiannya mulai merasa gelisah. Akhirnya, petugas keamanan pun datang menghentikan tindakan Pike dan mengusirnya keluar. Ia pun bingung kenapa ia diusir. Setelah mengamati lebih jauh, ternyata orang-orang di gereja tidak memberikan sesajian, tetapi wine. Akhirnya ia paham jika Tuhan sudah tidak suka sesajian, tetapi lebih suka wine. Pike pun membeli 2 botol wine untuk diberikan kepada Tuhan. Di tengah jalan ia bertanya kepada seseorang di mana ia bisa menemukan rumah Tuhan. Orang tersebut menunjukkan Pike sebuah rumah Tuhan, yang mana itu adalah masjid. Dengan gagah perkasa, Pike pun membawa 2 botol wine di tangannya menuju ke masjid. Warga yang melihat kedatangan Pike langsung mengejarnya, dan Pike pun melarikan diri dari kejaran warga. Setelah melalui banyak hal, akhirnya Pike pun memutuskan untuk menyembah setiap Tuhan di setiap agama. Ia meyakini bahwa pasti ada Tuhan yang akan mengabulkan permintaannya. Hingga akhirnya ia menemukan remote controlnya berada di genggaman Tapasui. Ia pun mencoba mengambilnya, akan tetapi para penjaga keamanan menghentikan langkahnya. Jago yang kini mengerti akan situasi yang sedang dihadapi oleh Pike kembali ke kantornya. Ia meyakinkan Jerry agar mau meliput berita tentang Pike. Meski awalnya menolak, akhirnya Jerry menyetujui untuk melakukan peliputan berita terhadap Pike. Pada suatu acara, Pike dan para kru berita menghadiri acara keagamaan yang diselenggarakan oleh Tapasui. Pada sesi pertanyaan, ada seseorang yang bertanya bagaimana cara ia menyembuhkan istrinya yang sudah lumpuh. Kemudian Tapasui menjawab, "Pernah dengar sungai Esratong? Letaknya ada di Himalaya. Naiklah kereta dan pergilah ke Siliguri. Lalu naiklah bis ke Gangtok. Dari sana mulailah berjalan kaki. Butuh waktu 8 hari. Di Gunung Kunchenjunga ada sebuah kuil besar. Pergilah ke sana. Masalahmu akan beres." Mendengar jawaban Tapasui, Pike pun langsung mengatakan, "Wrong number. Jika alat komunikasi yang kau gunakan benar, maka tidak akan mungkin Tuhan akan memberikan jawaban seperti itu. Jika alat komunikasi yang kau gunakan benar, maka Tuhan akan menjawab, jagalah istrimu. Kenapa kau ingin meninggalkannya? Jika ia tidak bisa disembuhkan, setidaknya habiskanlah waktumu bersamanya." Mendengar jawaban Pike, para jamaah pun seakan setuju dengannya. Akhirnya muncullah gerakan wrong number. Warga beramai-ramai mengirimkan video mengenai suatu kegiatan yang dianggap wrong number. Salah satunya ada seorang pemuka agama yang mampu mengeluarkan kalung emas. Lalu seorang jamaah berkata, "Jika kau bisa menciptakan emas dari tanganmu, maka kenapa kau tidak bisa menghentikan kemiskinan di negara kita?"
Pemuka agama itu pun pura-pura tidak dengar dan dia membisu 1000 bahasa. Akhirnya, warga pun mulai meragukan para pemuka agama yang ada. Tak terkecuali Tapaswi, bisnisnya mulai bangkrut. Fotonya, bukunya, obat-obatannya kini tidak laku di pasaran. Tapaswi pun meminta kantor penyiaran untuk mempertemukannya dengan Pique dalam sebuah acara debat. Mendengar permintaan Tapaswi, Jerry pun terlihat bahagia dan segera menyiapkan waktu dan tempat pelaksanaan debat. Hari yang ditentukan tiba. Pique dan Tapaswi duduk berhadapan di sebuah ruangan debat yang disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi. Tapaswi membuka debat dengan mengatakan, "Tuhan menyuruh kita membangun kuil." Sementara orang ini mengatakan jangan membangun kuil. Siapa yang harus kita percaya? Tuhan? Ataukah orang ini yang telah mengatakan Tuhan menghilang? Tuhan penipu. Bahkan mungkin ia akan mengatakan Tuhan sudah mati. Siapa yang harus kita percayai? Pique pun menjawab, "Aku tidak mengingkari adanya Tuhan. Aku sepakat bahwa dengan percaya Tuhan, seseorang akan punya harapan. Tapi Tuhan yang mana? Sekarang ada 2 Tuhan. Pertama, adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Dan yang kedua, adalah Tuhan yang diciptakan oleh orang-orang seperti Anda. Suka berbohong, suka berpura-pura, dan memberikan harapan palsu. Sama seperti Anda yang sudah memisahkan Jago dan Saparas." Mendengar jawaban Pique, Tapaswi pun terlihat bahagia. Ia pun menantang Pique jika ramalannya tentang Saparas adalah kebohongan, maka remote control itu akan ia berikan kepada Pique. Tetapi jika ramalannya benar, maka Pique harus berlutut meminta maaf. Dengan penuh yakin, Pique menerima tantangan itu dan akan memberikan bukti jika ramalan Tapaswi itu adalah sebuah kebohongan. Tapaswi mulai menginterogasi Jago. Ia bertanya kepada Jago, apakah Saparas telah berbohong untuk menikahinya? Dengan ragu-ragu, Jago pun akhirnya mengiyakan perkataan Tapaswi. Dengan mata yang berbinar, Tapaswi pun berkata kepada Pique, "Ayo, silahkan berlutut sekarang." Pique pun berkata, "Jago, Saparas tidak mengkhianatimu. Tolong, ceritakanlah keseluruhan ceritanya." Jago pun mulai bercerita, "Aku sudah berada di gereja. Kemudian aku mendapatkan surat. Apakah Saparas yang memberikan surat itu?" "Tidak, anak kecil yang memberikannya." "Apakah nama Saparas ada di surat itu?" "Tidak ada." "Lalu, bagaimana kau tahu jika surat itu dari Saparas?" "Hanya karena Tapaswi mengatakan Muslim itu munafik, lantas kau mulai mempercayainya." Jago pun terdiam 1000 bahasa. Tiba-tiba, Jerry datang dan mengatakan satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan menghubungi Saparas secara langsung. Berbagai cara mereka gunakan untuk bisa menghubungi Saparas. Dan akhirnya, ketika mereka menghubungi kantor kedutaan Pakistan yang ada di Belgia, ia mendapat sebuah pertanyaan. "Apakah namamu Jago?" "Halo, apakah namamu Jago?" "Iya, namaku Jago. Bagaimana kau mengetahuinya?" "Saparas Yusuf menghubungi kami setiap hari pada pukul 9. Dan hanya ada satu pertanyaan darinya. Apakah ada telepon dari India? Apakah ada telepon dari Jago? Tunggulah sebentar. Kami akan menghubungkannya denganmu." Akhirnya, kesalahpahaman itu pun berakhir. Remote control itu akhirnya diserahkan kepada Pique oleh ayah Jago. Dan akhirnya, Pique bisa kembali pulang ke planet asalnya. Jago pun menerbitkan sebuah buku berjudul Pique, yang menceritakan betapa ia sangat merindukannya, dan bagaimana Pique telah memberinya 2 hadiah besar, yaitu cinta ayahnya dan cinta kekasihnya Saparas. Oke guys, itulah tadi keseluruhan alur dari film Pique. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah berkenan mendengarkan ceritanya. Jika ada kritik dan saran, jangan ragu-ragu, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.